Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ekonomi, mata pelajaran ekonomi. Di materi awal kali ini kita akan bahas tentang sejarah, pengertian, dan pemakai informasi akuntansi. Langsung saja kita ke babnya, slide-nya. Sejarah akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. Diawali dengan pencatatan sederhana, lalu akuntansi mulai diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis suatu organisasi. Jadi bisa dibilang akuntansi ini berjalan atau berkembang sesuai dengan zaman. Semakin canggih zaman, maka akuntansi juga akan mengikuti zaman tersebut. Yang pertama dilakukan di Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi, kemudian dilakukan di Mesir dan Yunani. Nomor 2 pada tahun 1949 Luca Pacioli menulis buku Summa di Aritmatica Geometria et Proportionalita, berisi tentang matematika dan bahasa akuntansi untuk para pelaku usaha. Jadi buku ini tidak spesifik membahas akuntansi, namun di dalamnya terdapat pembahasan akuntansi untuk para pelaku usaha. Pada tahun 1642 pembukaan mulai diterapkan di Indonesia, yakni setelah adanya undang-undang tanam paksa oleh Belanda. Jadi penjajah Belanda juga mempengaruhi adanya akuntansi di Indonesia. Lalu terakhir pada akhir abad 19, sistem pembukuan mulai berkembang di Amerika yang sering disebut dengan accounting. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka pertengahan abad 20 dipakailah komputer sebagai pengolah data akuntansi. Seperti itu. Adapun pengertian akuntansi menurut yang lain, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan dan dalam bentuk satuan uang yang penginterpretasian hasil proses tersebut. Bisa dibilang dilihat di sini adalah sesi pencatatan, penggolongan. Jadi bukan hanya sekedar pencatatan, namun menggolongkan juga, meringkas itu menjadi sebuah ringkasan yang mudah dimengerti. Sebuah transaksi atau serta kejadian bersifat keuangan. Jadi sudah bersifat keuangan. Kalau sudah keuangan, sudah. Berarti pencatatan keuangan, penggolongan transaksi keuangan, peringkasan catatan keuangan. Jadi seperti itu ya. Ada lagi, menurut American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, diukur, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas. Jadi adanya penilaian dan pengambilan keputusan. Artinya di sini adalah berarti akuntansi bisa dipakai atau laporan akuntansi dipakai untuk pengambilan keputusan serta bisa menilai, bisa dibilang serta bisa menilai sebuah perusahaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan secara tegas dan jelas. Dari pengertian tadi kita bisa dapatkan 4 poin. Yang pertama, akuntansi merupakan suatu proses mengubah data yang belum siap menjadi siap dipakai. Jadi data mentah, data yang memang masih acak-acakan, lalu dirapihkan dalam akuntansi sehingga siap dipakai. Yang kedua, akuntansi merupakan kegiatan terdiri atas pengumpulan, pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengikhtisaran, dan data keuangan. Apa sih yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan nanti kita bahas ya. Ada bukti transaksi. Lalu bukti transaksi tersebut atau transaksi tersebut diidentifikasikan, diukur. Setelah diukur dicatat. Dan setelah dicatat diikhtisar. Ikhtisar artinya diringkas. Lalu data yang ketiga, data pengikhtisaran atau data ringkasan tadi disebut dengan informasi ekonomi. Kemudian informasi tersebut disampaikan pada pemakai dalam bentuk laporan. Seperti itu. Lalu ada lagi, akuntansi merupakan suatu teknik atau seni mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang bersifat keuangan, kemudian melaporkannya kepada pemakai informasi tersebut. Siapa saja sih pemakai informasi akuntansi? Yang pertama ada pekerja atau karyawan. Gunanya apa karyawan mengetahui informasi akuntansi ini? Ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan upah yang layak kepada dia, kepada si karyawan tadi ya. Ketika dia melihat informasi akuntansi atau laporan keuangannya bagus, berarti dia aman ya, dia termasuk tenang karena perusahaan masih bisa memberikan gaji layak kepada dia.
Yang kedua ada investor atau pemilik perusahaan, ya, berguna bagi mereka dalam mengambil keputusan investasi. Artinya si investor tadi melihat informasi akuntansi atau informasi keuangan tadi, berguna untuk apa? Berguna agar si investor bisa menambah investasinya atau mengurangi investasinya, seperti itu. Yang ketiga ada pemerintah. Guna pemerintah ialah membina perusahaan tadi serta bisa menetapkan pajak, berapa pajak yang akan dikenakan dari si perusahaan ini, ya, dengan melihat informasi akuntansi. Yang keempat ada bank, ya. Kenapa bank? Karena setiap perusahaan itu pasti punya hutang, dan bisa jadi hutangnya adalah kepada bank, ya. Makanya setiap perusahaan ingin meminjam uang, maka perusahaan wajib menyetorkan laporan keuangan atau informasi akuntansi ini, agar si bank tahu berapa kira-kira pantasnya bank atau si perusahaan ini mendapat pinjaman, berapa nilainya, gitu ya. Gitu. Semakin bagus laporan keuangan, ya, artinya semakin sehat si perusahaan tadi, maka semakin besar kesempatan bank mengucurkan dana yang besar untuk perusahaan tadi. Yang kelima ada pemasok atau penyuplai barang. Guna si pemasok ini mendapatkan informasi akuntansi, melihat kemampuan perusahaan dalam membayar sejumlah uang atas pembelian barang, ya. Jadi ya, bisa dilihat bahwa perusahaan ini mampu nggak membayar pesanannya. Ya, dia pesan 1.000, ternyata dilihat laporan keuangan, oh perusahaan ini nggak mampu nih, pesan 1.000 piece, kita bisa ngasihnya 200 piece saja, 300 piece, gitu. Contohnya seperti itu, ya. Lalu yang keenam ada pihak manajemen perusahaan tadi untuk melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Sudah jelas, ya, bahwa dengan melihat laporan keuangan, kedepannya harus perencanaan seperti apa, pengendaliannya seperti apa, gitu. Yang keenam ada masyarakat, ya. Masyarakat menilai perkembangan perusahaan dan aktivitasnya yang berdampak pada masyarakat. Lalu ada OJK. Nah, OJK ini khusus perusahaan keuangan, ya, seperti bank atau lembaga non-bank. Ya, ini untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan tersebut, serta mengaudit perusahaan-perusahaan tadi. Yang ketujuh ada ekonom dan praktisi. Gunanya adalah mereka bisa dengan mendapatkan informasi akuntansi ini, mereka bisa memprediksi situasi perekonomian dan menentukan besarnya tingkat inflasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.